Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dohir dan batin kita semua. Tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita pada zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya, Salsabila Firdaus dari kelas 11 agama, nomor absen 34. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang aliran ilmu kalam, yakni aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah, dengan kemampuan yang saya dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, mari kita simak materi ini. Yang pertama yakni aliran Mu'tazilah. Apa sih aliran Mu'tazilah itu? Golongan yang memisahkan. Ya, benar sekali, tetapi lebih jelasnya yaitu aliran Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri dari gurunya atau tidak sependapat dengan golongan lain maupun dari gurunya. Serta aliran ini bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Peristiwa politik bagaimana ya? Ya, peristiwa politik itu yakni peristiwa seperti perang Jamal dan perang sifil, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik. Tentu memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah untuk menemukan pendapatnya. Selain itu, kita lanjut ke doktrin-doktrin yang dimiliki oleh aliran Mu'tazilah. Doktrin aliran Mu'tazilah ada 5, yakni antara lain 1. Tauhid atau keesaan Allah. Doktrin ini merupakan mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti. Dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya sendiri, serta Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan Tuhan. Doktrin ini paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kurdah kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak tahu menahu bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Ketiga yaitu janji atau ancaman. Doktrin ini bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga, dan melaksanakan ancamannya bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam api neraka.
kekal abadi di dalamnya, dan tidak boleh bagi Allah SWT untuk menyelisihnya. Yang keempat, al-manzil bain manzilatain, atau posisi di antara posisi. Doktrin ini suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Doktrin ini berpegang teguh kepada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Yang kedua yaitu materi aliran Asy'ariyah. Aliran ini merupakan paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Semula berpaham Mu'tazilah, akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah wal jamaah pada usia 40 tahun setelah mengalami kemelut jiwa dan akal pasca berdebat dengan gurunya Al-Jubai. Aliran Asy'ariyah juga adalah salah satu tokoh terpenting yang punya peranan dalam menjawab argumen-argumen barat ketika menyerang akidah Islam. Karena itulah metode akidah beliau kembangkan merupakan penggabungan antara dalil nakli dan dalil akli. Paham Asy'ariyah semakin berkembang pada masa keemasan Madrasah An-Nizamiyah, baik yang ada di Baghdad maupun di kota Naisabur. Madrasah ini didukung oleh petinggi negeri seperti Al-Mahdi bin Tumirat dan Naruddin Mahmud Zanki serta Sultan Sahlaluddin Al-Ayyubi, dan juga didukung oleh sejumlah ulama, terutama para fuqaha mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Makkiyah periode akhir-akhir. Sehingga wajar sekali bila dikatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang paling populer dan tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, doktrin aliran Asy'ariyah ada 7. Yang pertama, Tuhan dan sifatnya. Doktrin ini berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki, dan ini tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Yang kedua, kebebasan dalam kehendak. Doktrin ini membedakan antara yang khalik dan yang kasb. Menurutnya Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termaksud keinginan manusia. Yang ketiga, akal, wahyu, dan kriteria, baik buruknya. Doktrin ini mengakui pentingnya akal dan wahyu. Al-Asy'ariyah mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Masalah menentukan baik dan buruk, Al-Asy'ariyah berpendapat baik dan buruknya harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berlandasan pada akal. 4. Status qadim Al-Quran. Doktrin ini bahwa walaupun Al-Quran atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Yang kelima, melihat Allah. Doktrin ini bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan dapat dilihat Allah bila mana Ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, kehadiran Allah. Doktrin ini Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa mutlak. Hal ini berbeda dengan Mu'tazilah, mengartikan keadilan dari visi adalah akal manusia, sedangkan Asy'ariyah dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Ketujuh, kedudukan orang berdosa. Doktrin ini bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah, yaitu yang pertama Abu Hasan al-Asy'ari, yang kedua Abu Bakar al-Baqilani, yang ketiga Imam Al-Ghazali, yang keempat Imam
Syarostani, dan yang kelima Fakhruddin Al-Razi. Yang terakhir atau ketiga yakni materi aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional dalam membantah pemikiran aliran Mu'tazilah, aliran Jam'iyah, dan aliran lainnya. Al-Maturidiyah merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya berpegang teguh pada keputusan akal dalam hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. Selanjutnya, doktrin aliran Maturidiyah ada 9, yakni yang pertama akal dan wahyu. Doktrin ini pada pemikiran teologi bahwa mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Yang kedua, perbuatan manusia. Doktrin ini merupakan ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Yang ketiga, yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Doktrin ini telah diraihkan bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini yang baik dan buruk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat Tuhan. Doktrin ini bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basor, kalam, dan sebagainya. Sifat itu tidak dikatakan sebagai esensi yang bukan pula dari esensinya, tapi sifat-sifat Tuhan itu mulmazam, ada bersama zat tanpa terpisah. Sifat itu terwujud sendiri dari zat, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepada bilangannya yang qadim. Yang kelima, melihat Tuhan. Doktrin ini bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbaha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Yang keenam, yakni kalam Tuhan. Doktrin ini membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru, makhluk. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Doktrin ini atas kehendak Tuhan dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan kehendaknya sendiri. Yang kedelapan, pelaku dosa besar. Doktrin ini bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan balasan kepada semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Yang kesembilan, pengutus Rasul. Doktrin ini pengutus Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajarannya, wahyu yang disampaikan Rasul berarti manusia yang telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Selanjutnya, sekte Maturidiyah ada dua. Yang pertama, Maturidiyah Samarkand, yakni pengikut Maturidi, dan yang kedua, Maturidiyah Bukhara. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Yang pertama, Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad Al-Maturidi. Yang kedua, Abu Ali Muhammad bin
Bazawi, yang ketiga Al-Bayadi, dan yang keempat Najamuddin Muhammad Al-Nasafi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya materi ini mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.